Kisah kelam di tanah Kalimantan. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 2000. Sinar matahari sore menembus sela-sela pohon di Tahura, Sultan Adam Mandiangin. Udara sejuk membelai kulit Adinda dan kawan-kawannya yang berjalan mendaki jalan berbatu. Ransel besar tergantung di punggung masing-masing, menimbulkan suara gesekan kain setiap kali mereka bergerak. Adinda sebenarnya tidak suka beraktivitas di luar rumah. Saat hari libur seperti ini, dia biasanya memilih tiduran di kamar sambil membaca novel. Tapi Hendra memaksanya ikut. Usul yang tak sengaja didengar ibunya membuat Adinda kian didesak. Daripada bara-bara terus di rumah, lawas-lawas Ika menjadi hambatan, Din. Bibir Adinda manyun beberapa senti kala mendengar dirinya disamakan dengan ulat gemuk penggemar daun pisang itu. Dia ingin membantah, tetapi sepupunya yang 2 tahun lebih tua darinya itu kembali membujuk, kali ini dengan iming-iming yang sulit ditolaknya. Agung umpatan jua, kata Hendra waktu itu, yang segera membuat Adinda berubah pikiran. Ya, dia memang menyukai teman dari sepupunya itu. Mungkin perjalanan kali ini berhasil mendekatkan dia dan Agung. Itulah harapannya saat bersedia ikut. Namun, dia harus meneguk ludah yang terasa pahit karena Hendra lupa memberitahu Dian yang juga ikut bersama mereka. Dian yang cantik itu selalu lengket dengan Agung, tidak memberi kesempatan pada Adinda untuk mendekati pemuda pujanya. Ayo sedikit lagi, seru Hendra dari depan hingga menyadarkan Adinda tentang keadaan saat ini. Sepupunya itu menoleh sambil mengusap keringat di dahinya. Jangan lama kayak orang belum makan, Din. Tadi kamu sudah membantas ketupat kandangan. Bibir Adinda kembali manyun. Dia menyesal karena menyetujui ajakan Hendra, apalagi saat dia tahu Hendra ingin memanfaatkannya agar bisa mendekati Tari, gadis yang ditaksir sepupunya itu. Sabar, saut Adinda ketus. Dia menatap sedih pada sepatunya yang berdebu. Celana jeans panjangnya juga sudah terkena noda tanah. Lantas ia menoleh ke belakang. Wajahnya sedikit masam karena Agung dan Dian tak terpisahkan sejak tadi. Semangat, Din. Agung mengangkat jempol, sedangkan Dian mengangguk memberi semangat sambil memegang topi yang hampir terbang. Adinda berpaling memandang ke depan lagi. Semakin banyak saja kejadian yang membuatnya jengkel hari ini. Kita sudah sampai, teriak Ivan yang sudah berjalan lebih dulu dari mereka. Dan benar saja, beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di tempat tujuan. Di hadapan mereka, kolam renang tua peninggalan Belanda itu membentang cukup luas. Airnya hijau kebiruan, dikelilingi tembok batu lumutan. Ujung-ujung kolam ditumbuhi ilalang liar. Ada beberapa pohon besar yang menaungi sekitarnya. Akhirnya sampai juga, ucap Agung sambil menurunkan ranselnya ke tanah. Adinda mendekat ke pinggir kolam, menatap permukaan air yang tenang. Daun-daun kering mengambang di beberapa sudut, tetapi airnya masih cukup jernih untuk melihat dasar kolam. Sepertinya di sini bagus untuk jadi tempat kita menginap malam ini, ujar Dian sembari membentangkan matras di atas tanah berumput. Mereka mulai mendirikan tenda sederhana di salah satu sisi kolam di bawah naungan pohon besar yang entah apa namanya. Hendra memegang tiang tenda, sedangkan Agung menarik tali pancang ke tanah dengan palu kecil. Ivan mondar-mandir mencari kayu kering untuk persiapan api unggun nanti malam. Adinda memandangi teman-temannya yang masih sibuk. Langit di atas mulai berwarna jingga, menandai malam akan segera tiba. Dia duduk mendekati Dian. Meski Dian adalah rivalnya dalam memperebutkan hati Agung, tetapi pada dasarnya Dian juga salah satu teman baiknya. Kamu suka Agung? Bisikan mencari tahu. Wajah Dian sontak merah padam kalau mendengar pertanyaan Adinda yang tidak disangka-sangkanya. Apaan sih? Babu Jirna suka lawan Agung? Dian tidak menjawab. Dia hanya tersipu malu yang seketika membuat hati Adinda terasa patah. Namun dia segera tersenyum sambil menepuk bahu Dian. Makasih, Gung.
Setumat lagi maghrib, teriak Hendra dengan logat Banjarnya yang kental. Teriakannya mengejutkan mereka berdua. Agung mendengus mendengarnya. Dia baru beberapa tahun di Banjar, meski sudah memahami bahasa daerah mereka, tetapi ia belum terlalu lancar mengucapkannya. Beberapa menit kemudian, tenda selesai didirikan. Mereka duduk melingkar, membongkar bekal yang sudah disiapkan untuk acara liburan kali ini. Sambil beristirahat, mereka berbagi cerita tentang pekerjaan, pacar, dan rencana liburan yang entah kapan lagi akan terwujud. "Kamu betah bekerja di tempatmu sekarang, Din?" tanya Agung. "Ya jelas betah. Dia itu kan anak bosnya, ketus Hendra. Dia itu cuma duduk menjaga toko sambil menghitung hasil penjualan kain hari itu." Adinda menyepak kaki kakaknya. "Apa salahnya? Daripada kerja di tempat lain, kan lebih baik ikut membantu menjaga toko mama." Agung, Dian, Ivan, dan Tari yang melihat interaksi dua sepupu itu hanya bisa menggelengkan kepala. Ya, mereka berdua memang jarang akurnya. Saat matahari benar-benar tenggelam, Hendra bergegas menyalakan api unggun untuk mengusir nyamuk dan dingin. Cahayanya lembut, cukup untuk menerangi sekitaran mereka. Di luar lingkaran cahaya itu gelap merajalela. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Mereka segera menyiapkan makan malam sederhana, tetapi terasa lebih nikmat di tempat tersebut. Sedikit demi sedikit, rasa jengkel Adinda berkurang. Dia pun mulai menikmati kebersamaan mereka. Bagaimana kalau kita benang sekarang?" usul Dian yang tiba-tiba memberikan ide pada Adinda. Mereka semua saling pandang, lalu tertawa. Ya, ide itu memang konyol, tapi terasa menyenangkan. "Jangan nekat, Yan," kata Agung. "Sekarang itu sudah malam. Apa tidak takut masuk angin?" "Tapi sepertinya menyenangkan juga sih mandi malam-malam begini," sahut Adinda setengah geli. Diserahkannya segelas teh yang baru saja selesai dibuat ke tangan Dian. Dia mengedipkan mata pada temannya itu. Tentu saja mereka berdua tidak ingin mandi malam-malam begini. "Bu Nikam kada tahukah kolam ini berhantu?" kata Hendra. Suaranya terdengar serius saat bertanya. Apakah teman-temannya belum tahu jika kolam yang ada di depan mereka itu berhantu? Dia langsung menoleh. "Berhantu?" Hendra menatap permukaan air yang gelap. Katanya, "Banyak yang melihat penampakan gadis Belanda di sekitaran sini." Dian bergidik dan menarik selimut lebih rapat ke tubuhnya. Agung tertawa keras sambil memukul pundak Hendra. "Udah, jangan cerita yang aneh-aneh," katanya. "Sudah banyak orang camping di sini, tapi tidak pernah ada kejadian apa-apa." "Jadi itu cuma bohongan?" tanya Adinda sambil melotot pada Hendra. "Dasar pengeramput." Hendra beringis. Dia tidak menjawab pertanyaan adiknya secara langsung, tetapi tetap saja membuat Tari yang duduk di sebelahnya mencubit paha pemuda itu keras-keras karena merasa tertipu. "Kau udah lucu, Hen, ucapnya jengkel. Tari merajuk. Lalu ia masuk ke dalam tenda lebih dulu, tidak peduli pada Hendra yang berkali-kali mengucapkan kata maaf. "Aku memujuk Tari dulu. Jangan sampai suasana liburan kita jadi rusak cuma karena Tari yang mengambek," kata Dian pada Adinda. Temannya itu menyusul ke dalam tenda, meninggalkan Adinda bersama tiga teman lelaki yang saling pandang dengan perasaan tidak enak. "Sudahlah, biarkan saja. Dian pasti berhasil memujuk Tari," kata Agung pula sambil memberikan mode kepada Hendra agar segera membuat kopi. Beberapa saat kemudian, ketiga lelaki itu sudah melupakan kejadian barusan. Mereka asik mengobrol. Suara tawa mereka pecah membaur bersama dengan desiran angin yang sesekali menggerakkan dedaunan. Sementara itu, Adinda memilih duduk sendiri di atas batu besar, sedikit menjauh dari keramaian. Dia tak nyaman bergabung dengan mereka bertiga, tetapi dia juga enggan masuk ke dalam tenda saat Tari sedang merajuk begini. Dia memang kurang akrab dengan Tari, beda halnya dengan Dian. Ivan beberapa kali melirik ke arah gadis itu. Entah kenapa, Adinda tampak berbeda saat malam semakin larut. Sekarang ini wajahnya pucat, pandangannya kosong, bahkan tidak menanggapi gurauan teman-temannya. Setahu Ivan, gadis itu selalu ceria dan bersikap belak-belakan, melamun sendirian, sama sekali tidak seperti Dinda yang dikenalnya selama ini.
Tidak tahan melihatnya bersikap agak lain, Ivan bangkit dari duduk, kemudian mendekati Adinda, dia berdiri beberapa langkah di depannya, menjaga jarak agar tidak membuat Adinda merasa tersudut. "Kamu kenapa? Dari tadi kulihat wajahmu muram," tanya Ivan. Adinda mengangkat kepala perlahan, berusaha memaksakan senyum tipis yang malah memperjelas kegelisahan di wajahnya. "Masa sih? Menurutku biasa aja." "Serius, mukamu itu seperti orang yang sedang putus cinta." Adinda terkikik kala mendengar dia disebut patah hati. "Patah hati sama siapa? Wajar saja tidak punya." "Oh, jadi kamu belum punya pacar?" Mendengar itu, Ivan jadi ingin lebih akrab dengan Adinda. Dia duduk di sebelah Adinda, berniat mengobrol untuk mengusir rasa bosan malam ini. Tapi Adinda buru-buru berdiri sehingga Ivan kebingungan melihatnya. "Mau kemana?" "Geravan," jawabnya singkat, lalu berdiri dan mengibaskan debu dari celananya. "Aku ingin ke dekat air, mencari angin sambil merendam kaki di sana." "Eh, apa kamu tidak takut ada buaya di dalam air?" Adinda tertawa mendengar pertanyaan konyol dari pemuda itu. Sebelum Ivan sempat menawarkan diri untuk menemani, Adinda sudah melangkah pergi menyusuri jalan setapak menuju ke kolam renang. "Gerak dari mana? Aku malah kedinginan," gerutu Ivan keheranan, tetapi memutuskan untuk tidak mengikuti langkah Adinda. Dia memegangi perut yang mendadak terasa mulas. Ivan melirik ke arah sekitar, lalu berlari terbirit-birit ke arah semak-semak rimbun yang agak jauh dari tenda. Ivan tidak lagi memperhatikan Adinda yang berjalan seorang diri menuju kolam. Dia yakin gadis itu bisa menjaga dirinya sendiri. Sedangkan urusan pendekatannya bisa ditunda nanti, mereka masih punya waktu cukup lama untuk saling mengenal. Sementara itu, langkah Adinda akhirnya terhenti di pinggir kolam. Air yang tenang memantulkan cahaya bulan yang sesekali tertutup awan tipis di sekelilingnya. Saat ini hanya ada suara binatang malam yang bersautan dari kejauhan. Dia menggigil, merasakan dinginnya angin malam. Seketika Adinda menyesali ucapannya pada Ivan barusan. Dia berniat kembali ke dekat api unggun, tetapi tepat pada saat itu dia menyadari dirinya tak lagi sendirian di tepi kolam. Seorang perempuan berdiri di sana, tepat berseberangan dengannya. Rambut perempuan itu panjang, berwarna pirang terang sehingga tampak berkilauan di bawah sinar rembulan. Mengenakan gaun putih semata kaki yang sesekali bergoyang pelan ditiup angin. Di tangan kanannya dia memegang sebuah payung kuning terbuka meski malam itu tidak turun hujan. Nafas Adinda tercekat. Dia ingat betul saat ini hanya ada rombongan mereka di sini. Lalu, siapa perempuan yang jelas bukan warga pribumi itu? Perempuan itu tersenyum. Begitu menyadari, Adinda menyadari keberadaannya, dia tersenyum kecil, lantas melambaikan tangan padanya. Benak Adinda sontak kosong. Dia melangkah melewati rerumputan liar tanpa menyadari apa yang sedang dilakukannya, mendekat ke tepian kolam di mana perempuan asing itu berada. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, perempuan itu juga mendekat, kakinya tidak bergerak. Dia melayang seraya mengulurkan tangan ke arah Adinda. Gadis yang baru berulang tahun di usia 22 tahun itu mengangkat tangannya perlahan, jarinya gemetar. Tetapi dia gagal mengendalikan tangannya sendiri. Detik berikutnya, telapak tangan Adinda bersentuhan dengan tangan perempuan itu, dingin seperti es. Begitu juga angin sedingin es yang menusuk ke tubuhnya membuat Adinda menggigil tanpa sadar. Malam yang tadinya berias bulan kini gelap gulita. Suara binatang malam yang sebelumnya saling bersautan mendadak lenyap. Semua sunyi, hanya menyisakan detak jantung Adinda yang kian cepat. Satu detik berikutnya, Adinda lenyap begitu saja, menghilang seperti asap. Malam semakin larut, sehingga hampir memasuki tengah malam. Ivan sudah lama kembali setelah buang hajat. Sekarang dia sedang menikmati gelas kopinya yang kedua. Barulah pada saat itu Hendra merasakan jika ada sesuatu yang salah. Dia memandang Agung Ivan, lalu menengok ke arah tenda di mana Dian dan Tari sudah tertidur. "Mana Dinda?"
Aku melihat tadi Ika mendatanginya. Tanyanya pada Ivan yang tadi dilihatnya mendekati Adinda. Ivan yang sedang menyeruput kopi segera terdiam. Dia menoleh ke arah tenda juga. Memangnya dia belum tidur? Belum. Inya kada kelihatan mulai tadi. Hendra menjawab resah. Bagaimanapun juga Adinda adalah adik sepupunya. Dia bertanggung jawab atas keselamatan gadis itu. Tadi dia bilang mau berendam kaki di kolam sebentar, ucap Ivan sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Ke kolam? Malam-malam seperti ini? Hendra hampir berteriak mendengarnya. Kada pintar. Malam kayak ini permainan banyu. Dia berdiri lalu berteriak memanggil nama sepupunya. Adinda, oi, Din. Agung mengangkat kepala. Kenapa? Adinda, dari tadi dia di kolam, terus sampai sekarang belum kembali juga. Aku takut dia tenggelam, apalagi Dinda tidak bisa berenang. Agung berdiri gugup sambil mengarahkan mata ke arah kolam. Mana mungkin belum kembali. Mungkin dia sudah masuk tenda, tapi kita tidak melihatnya. Tanpa banyak bicara, Hendra bergegas menuju tenda, tetapi yang ditemuinya hanyalah Tari dan Dian yang sudah tertidur nyenyak. Hendra berbalik. Tidak ada di sini. Suara Hendra yang ribut membuat Dian dan Tari terbangun. Kedua gadis itu menggosok matanya yang terasa lengket ketika bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dinda hilang di kolam. Dian ikut khawatir seketika. Hilang semua rasa kantuknya. Mereka berlima bergegas menuju tepian kolam. Lampu senter di tangan Agung menyapu rerumputan menerangi permukaan air, tetapi tidak ada siapa-siapa. Permukaan airnya bergelombang pelan, memantulkan bayangan bulan yang setengah tersembunyi di balik awan. Dinda, Dinda, teriak Hendra yang semakin panik. Jangan bercanda, kita sedang ada di hutan, Din. Tidak ada jawaban juga yang membuat mereka kian kebingungan. Agung berjalan cepat mengelilingi kolam, sementara Ivan menyusuri semak-semak di sekitaran sambil berusaha mencari tanda-tanda keberadaan Adinda. Dian berdiri kaku sambil memeluk Tari. Berbagai prasangka buruk muncul dalam pikiran mereka berdua. Sumpah, aku tadi melihat Dinda berjalan ke arah sini, kata Ivan untuk meyakinkan semua teman-temannya. Tidak mungkin dia tersesat, kan? Dia mungkin hanya bercanda, jawab Agung, tetapi nada bicaranya juga terdengar ragu. Mereka terus berkeliling, mencari sambil meneriakkan nama Dinda berulang-ulang, tetapi pencarian mereka nihil tanpa hasil. Bahkan Hendra yang putus asa sempat melompat ke dalam kolam untuk mencari adik sepupunya yang mungkin tenggelam, tetapi lagi-lagi dia gagal menemukan Adinda. Kemana anak itu? Hendra merangkak keluar dari kolam dengan mata yang merah. Dia marah, bercampur khawatir, memikirkan keadaan Adinda yang lenyap begitu saja. Hen, katamu tempat ini berhantu, kan? Tanya Ivan sambil memandangi Hendra yang menggigil kedinginan. Hus, jangan bertanya sekarang, tegur Tari. Gigi Hendra kemeletukan karena dingin. Tari yang kasihan melihatnya segera mengambilkan pakaian kering untuk Hendra yang basah kuyup. Hendra mengganti pakaian tanpa sadar. Matanya masih tertuju ke sekitaran tempat itu untuk mencari keberadaan Adinda. Tanpa sadar, matanya kembali tertuju ke arah dalam kolam, lalu tersentak ketika dia melihat ada bayangan gaun putih di antara riak air di dalam kolam. Apa itu? Bisik Hendra sambil mengedipkan mata, tetapi bayangan itu lenyap seperti ditelan angin. Agung mendekat. Apa yang kamu lihat? Hendra menatap kolam dengan tatapan bingung. Tadi aku melihat ada bayangan perempuan berpakaian putih di dalam kolam. Ivan yang mendengar pembicaraan tersebut segera menyaut. Tapi Dinda pakai baju merah. Mereka saling pandang. Dian merapat pada Tari sambil mengusap lengannya yang terasa dingin. Apa mungkin itu penunggu tempat ini? Gumam Ivan. Evan, tegur Agung sambil memberikan isyarat agar segera menutup mulut. Jangan membuat keadaan semakin runyam. Kita masih harus mencari Dinda. Sementara itu, Adinda sama sekali tidak tahu jika teman-temannya sedang kebingungan mencari dirinya. Saat ini, dia tengah berada di sebuah tempat asing. Langit cerah, membentang tanpa awan, tetapi udaranya tidak terasa panas, bahkan cenderung dingin sehingga Adinda menggigil beberapa kali. Butuh beberapa saat sampai dia sadar tak sendirian. Di sekelilingnya banyak orang berlalu lalang.
Aku di mana? Diam-diam terjatuh ketika melihat rombongan orang asing berambut pirang. Tanpa sadar, Adinda segera bersembunyi di belakang pohon besar sambil mengamati rombongan berpakaian kuno ala zaman Belanda. Para laki-laki mengenakan jas gelap, celana panjang rapi, dan sepatu mengkilap, sedangkan perempuan cantik berkulit putih itu mengenakan gaun panjang berenda dengan topi lebar yang menghiasi kepala mereka. Percakapan dalam bahasa Belanda terdengar di mana-mana. Sesekali tertawa lebar. Semua terlihat sangat senang berada di tempat tersebut. Aku di mana ini? Setelah yakin dia tak terlihat oleh siapapun, barulah Adinda berani melihat lebih jauh. Tak jauh dari Adinda terbentang sebuah kolam renang yang terasa familiar di matanya. Airnya biru jernih dengan permukaan yang tenang memantulkan sinar matahari. Tetapi kolam dilapisi ubin baru yang rapi. Bukannya ini kolam pemandian Belanda yang kudatangi dengan Kak Hendra? Dia nyaris tersengal ketika mengenali kolam tersebut. Hanya saja yang berada di hadapannya sekarang jauh lebih terawat dan masih baru. Adinda menelan ludah. Sementara tubuhnya mulai menegang, ia memutar kepala untuk memastikan penilaiannya tidak salah. Aku pasti bermimpi, bisiknya dengan kening berkerut karena tak percaya. Tangannya terangkat pelan, mengusap wajahnya yang dingin, lantas menggosok kedua matanya dengan telapak tangan, berharap semua itu hanyalah mimpi. Saat matanya kembali terbuka, pemandangan di sekelilingnya masih tetap sama. Orang berpakaian kuno itu masih berlalu lalang. Bau air kolam bercampur aroma sabun dan parfum khas Eropa samar-samar tercium di hidungnya. Masih belum puas, Adinda segera mencubit lengan kirinya dengan keras. Rasa nyeri langsung menyengat kulit. Sakit, keluhnya seraya menarik nafas tajam. Jantungnya jadi berdegup lebih cepat. Ini benar-benar bukan mimpi. Entah bagaimana caranya, tapi dia sudah terlempar ke masa lalu. Keringat dingin merembes di pelipisnya ketika memikirkan kemungkinan dirinya akan terus terjebak di tempat ini untuk selamanya. Adinda mundur selangkah, tapak kakinya menjejak permukaan tanah yang padat. Suara percakapan semakin jelas sampai di telinganya menangkap tawa seorang perempuan dari arah kiri. Seorang perempuan muda berdiri tidak jauh darinya. Rambut pirang perempuan itu digulung rapi, gaun putih berenda melekat pada tubuh rampingnya. Wajahnya halus dengan sedikit bintik kemerahan, bibir tipisnya melengkung membentuk senyuman lembut. Matanya yang berwarna biru terang memandang lurus ke arah Adinda. Halo, sapa Adinda gagap. Dia tidak yakin perempuan itu bisa memahami bahasanya, tetapi tak ada salahnya mencoba. Beberapa detik berlalu, mata perempuan itu tertuju lurus ke depan, tetapi gerakan kecil di sudut matanya membuat Adinda menyadari ada sesuatu yang salah. Ya, pandangan perempuan itu tidak tertuju padanya. Dia sedang menatap ke arah lain. Namun kemudian Adinda memutar tubuh dan ikut menoleh ke arah belakang. Di sana berdiri seorang lelaki pribumi berkulit coklat. Badannya kurus tetapi tidak mengurangi ketampanan di wajahnya. Kak Hendra, seru Adinda tanpa sadar. Dia kegirangan karena bertemu dengan orang yang dikenalnya. Tetapi panggilan Adinda itu tidak mendapatkan sautan. Pemuda itu terus berjalan perlahan dengan mata menunduk menatap jalan. Oh, dia tidak mendengar suaraku, atau pura-pura tidak mendengar, keluar Adinda sambil berkacak pinggang. Kak Hendra, ini aku. Kalian jangan bercanda lagi. Aku tadi sempat ketakutan. Pemuda yang dikiranya Hendra itu tidak juga menyahut, bahkan menoleh pun tidak, sehingga Adinda mengerutkan alis. Suasana di sekitar semakin terasa janggal. Lelaki pribumi itu tidak menyadari keberadaannya. Parahnya lagi, sepertinya semua orang di sana juga merasakan hal yang sama. Mereka terus beraktivitas seperti biasa, seolah dia tidak ada di sana, atau memang dia seharusnya tak ada di sana. Perempuan bergaun putih itu melangkah mendekat. Gaun panjangnya bergoyang pelan seiring langkahnya yang tergesa-gesa. Adinda tersadar dirinya berdiri tepat di tengah jalan. Dia ingin mundur agar tidak menghalangi, tetapi perempuan itu ternyata sudah berlari kecil.
Ketika jarak mereka tinggal sejengkal, Adinda hanya bisa menarik nafas dalam dan menguatkan diri karena sebentar lagi mereka akan bertabrakan, tetapi tidak ada yang terjadi. Perempuan itu berjalan menembus tubuhnya begitu saja. Mustahil, Adinda berbisik. Tubuhnya terasa seperti disiram satu ember air es. Punggung si perempuan menjauh, gaunnya berkibar pelan saat menghampiri lelaki pribumi itu lalu berhenti di hadapannya. Lelaki yang wajahnya sangat mirip dengan Hendra itu mendongak, tersenyum sopan, kemudian menunduk sedikit memberi hormat. Mereka bertukar kata, tetapi Adinda tidak bisa menangkap apa yang tengah mereka bicarakan. Dia sendiri terduduk lemas ketakutan. Mungkinkah dia sekarang sudah mati tenggelam di dalam kolam? Adinda mengerang sambil terus memegangi kepalanya. Ingatannya sekilas membayangkan kejadian terakhir sebelum dirinya tersesat ke tempat ini. Dia tersentak saat ingat perempuan muda berambut pirang yang mengulurkan tangan ke arahnya. Perempuan itu mirip sekali dengan yang baru saja ditemuinya. Adinda ingin menangis karena ketakutan, tetapi rasa takutnya segera lenyap saat ia memikirkan ibunya yang pasti merasa sangat kehilangan. Tidak peduli apakah sekarang dia sudah meninggal atau belum, Adinda harus bertemu dengan ibunya dan berpamitan untuk terakhir kali. Dia bangkit dari posisinya sekarang. Matanya menatap tajam ke sekeliling karena dia sekarang sudah tak terlihat. Harusnya tidak jadi masalah kalau dia keluyuran di tempat tersebut sambil mencari jalan keluar. Setelah lama mencari-cari, akhirnya dia kembali menemukan gadis Belanda yang tadi mengajaknya ke tempat ini. Dia pasti orang yang sama, kata Adinda sambil berjalan dengan tenang. Rasa takutnya sudah hilang, berganti dengan tekad untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mevrov Jin, pemuda berwajah mirip Hendra itu menyapa si gadis dengan hormat. Jadi namanya Jin, pikir Adinda. Dia menatap pemuda mirip Hendra itu lalu menyadari ada perbedaan mencolok di antara mereka. Kakak sepupunya berkulit putih dan berbadan berisi, sedangkan pemuda itu kurus dan kulitnya berwarna kecoklatan. Hamid, Miss J. Jin menarik tangan Hamid dan memberitahunya bahwa dia sangat rindu. Dia menggenggam tangan pemuda itu dengan hangat, tetapi Hamid segera menarik tangannya, sedangkan Adinda lagi-lagi tertegun. Dia tidak pernah belajar bahasa Belanda, tetapi hari ini dia bisa memahami setiap patah kata yang diucapkan oleh Jen. Mereka berbicara berbisik-bisik. Lalu Hamid bergegas meninggalkan tempat tersebut, membiarkan Jen berdiri seorang diri sambil menatapnya sedih. Kamu suka dia? Celetuk Adinda begitu Hamid sudah menjauh. Tentu saja tidak ada jawaban. Kamu yang sudah membawa aku ke sini. Paling tidak kamu harus menjawab pertanyaanku, gugat Adinda jengkel. Jen bahkan tidak mendengarnya, namun Adinda juga tidak mau menyerah. Dia mempercepat langkah lalu berdiri tepat di hadapan Jen. Apa kamu benar-benar tidak mendengarku? Dia bicara sambil menggoyangkan tangan di depan wajah Jen. Mata gadis Belanda itu tidak berkedip sama sekali. Adinda mengeluh. Sayang sekali. Jen berjalan menembus tubuh Adinda sehingga dia kembali merasakan sensasi dingin menyebalkan itu. Butuh waktu beberapa detik sampai Adinda bisa menyesuaikan diri lagi. Dia menghela nafas lalu berjalan di samping Jen. Kamu menyukai Hamid? Kasihan sekali, karena kalau kulihat-lihat lagi, sepertinya Hamid itu berasal dari kalangan biasa, sedangkan kamu pastinya cukup berada. Adinda bosan berdiam diri sehingga dia mulai bicara walau Jen tak bisa mendengarnya. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, cinta yang terhalang status atau cinta bertepuk sebelah tangan. Adinda menatap Hamid yang sekarang sudah berada di stal kuda. Selain kuda, di tempat itu juga ada 2 buah mobil. Sebuah rumah peristirahatan berdiri megah di atas sana. Aku berkata begini karena juga sedang merasakan patah hati. Orang yang aku sukai ternyata menyukai gadis lain. Dan parahnya lagi, gadis itu adalah temanku sendiri. Adinda menggelengkan kepala dengan sedih. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Mundur atau tetap maju? Sementara Dinda berbicara, Jen memandang ke kiri dan kanan, mungkin untuk memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Tapi karena aku bukan tipe manusia yang mudah menyerah,
Aku masih ingin mengejar orang yang kusukai itu sampai dia jadi milikku. Jadi kamu juga tidak boleh menyerah, ucap Adinda seraya mengangkat tangan untuk menepuk bau Jen. Bruk, Adinda terjatuh lagi sehingga tangannya tergores kerikil. Aku lupa, aku kan tidak bisa menyentuh mereka. Dia mengusap tangannya yang sedikit mengeluarkan darah, lalu bangkit kembali sebentar. Jen kembali mendekati Hamid, berbicara berdua di sudut istal setelah memastikan tidak ada yang melihat mereka. Sekali dua orang itu berpacaran, sedangkan aku ditinggal sendirian di sini. Keluhnya seraya mengusap darah di telapak tangan. Tepat pada saat itu muncul seorang lelaki parubaya dengan wajah mulai berkeriput. Siapa lagi? Pikir Adinda sambil mengamati wajahnya yang tampak marah. Rambut pirang keperakan lelaki itu tersisir rapi ke belakang. Di kerajasnya tersemat pin emas kecil berbentuk elang. Dia berjalan menuju istal dengan langkah yang lebar. Sepatunya mengetak keras di tanah sehingga debu berterbangan di belakangnya. Wajahnya yang mirip dengan Jen membuat Adinda segera menebak jika dia adalah ayah dari gadis itu. Jen Van der Wal, dia membentak nyaring. Papa, Jin terkejut kala mendengar namanya dipanggil begitu keras. Lelaki yang disebutnya Papa itu langsung mengangkat tangan kanannya. Pak! Suara tamparan memecah tempat itu. Kepala Jen terpelanting ke samping, rambutnya tergerai kusut. Seketika dia terhuyung-huyung, hampir terjatuh kalau saja tak segera ditopang Hamid. Dia terus memaki anak yang dianggap mempermalukannya karena terus berhubungan dengan pemuda pribumi, sedangkan Jen sendiri sudah bertunangan. Lepaskan Jen, katanya lagi sambil memandang ganas pada Hamid yang masih memegangi bahu Jen. Hamid meminta maaf, lantas mundur selangkah, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Dia ingin membela Jen, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Papa, ini bukan salah Hamid. Aku yang ingin mengajaknya bicara. Jin buru-buru berusaha menjelaskan kepada ayahnya. Tadi dia sudah menolakku karena pekerjaan sudah menunggu, tetapi aku terus memaksa. Ayah Jin kembali menampar anaknya dengan keras. Sekarang kedua pipi Jin bengkak kemerahan sehingga Adinda tak tega melihatnya. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya terpaku menyaksikan Jin dipukuli sambil dimaki-maki. Seakan belum puas, Tuan Van der Worm memanggil dua anak buahnya yang berbadan kekar dan menyuruh mereka menghajar Hamid habis-habisan. Jin menjerit, berusaha menghalangi mereka, tetapi Tuan Van der Worm mencekal lengan Jin sehingga dia tak bisa berkutik lagi. Penyiksaan itu terus berlanjut. Hamid roboh di tanah, sekujur tubuhnya babak belur, wajahnya sulit dikenali karena memar dan juga bengkak. Cepat pulang. Kali ini aku mungkin masih bersedia membiarkannya hidup. Tapi beda ceritanya kalau kau berani membantah lagi. Van der Wal menarik tangan anaknya dengan kasar. Jen lemas tidak berdaya. Ketika lengannya ditarik agar menjauh, air matanya menetes deras. Mendengar suara tendangan bertubi-tubi yang diarahkan ke tubuh Hamid. Jin menoleh ke belakang sebentar, lalu menjerit melihat Hamid yang sudah meringkuk tak sadar. Darah menetes dari sudut bibirnya, sedangkan dadanya turun naik dengan lemah. Dia berusaha melepaskan cengkraman ayahnya, tetapi cengkraman lelaki itu sangat kuat seperti besi. Father, Ginade, bisik lemah meminta ampun untuk Hamid, tetapi sia-sia. Dia berjalan setengah diseret memasuki rumah peristirahatan milik mereka yang bergaya Hindia Belanda. Andina mengikuti dengan tergopoh-gopoh dari arah belakang. Tidak ada pilihan lain. Dia harus mengikuti Jen agar menemukan cara untuk keluar dari tempat ini. Dia tiba tepat waktu ketika Tuan Van der Worm mendorong Jen masuk ke sebuah kamar. Pintunya langsung dibanting lalu dikunci rapat. Andina menggigit bibir. Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi saat ini. Dia menoleh ke arah Tuan Van der Worm yang sudah pergi menjauh. Setelah yakin lelaki itu tidak akan kembali, Adinda berusaha memutar kenop pintu, tapi sayang kenop pintu itu pun tak bisa ia pegang. Tangannya tembus begitu saja tanpa bisa menyentuh benda apapun. Bagaimana ini? Adinda bertanya dengan panik. Dia tidak mungkin meninggalkan Jen, tetapi dirinya sendiri tidak punya kemampuan apapun.
Dia menyandarkan tubuhnya ke pintu dengan perasaan putus asa. Lalu pintu bisa ditembus dengan mudah. Sekarang dia sudah berada di dalam kamar Jane yang gelap. Adinda tertawa senang begitu menyadari jika dirinya bisa menembus pintu. Tetapi setelahnya dia menjabak rambutnya sendiri karena frustasi. Kalau aku bisa menembus pintu, berarti aku benar-benar sudah mati dong, ucapnya histeris sambil menjambak rambutnya sekali lagi. Bagaimana ini? Masa aku harus mati di usia yang muda? Aku belum pernah pacaran, belum pernah menikah. Dia baru berhenti berbicara ketika mendengar suara tangis di belakangnya. Adinda menoleh lalu menghela nafas berat. Sepertinya bukan hanya dia yang mendapat masalah berat hari ini. Ada Jin yang juga patah hati karena cintanya tidak direstui. Dia mendekati Jin yang terduduk di lantai. Mereka berdua sama-sama termenung dalam keadaan hati yang muram. Rambut keduanya berantakan. Rambut Jin karena diperlakukan kasar oleh ayahnya, sedangkan rambut Adinda kusut karena dijambaknya sendiri. Sampai pada akhirnya malam pun datang. Tetapi tidak satu orang pun yang datang untuk menyalakan lampu untuk mengantarkan makan malam untuk Jane. Setelah malam semakin larut, Jane mulai bergerak. Tangannya meraba-raba jendela. Matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan segera mencari celah. Setelah beberapa lama, Jane menemukan kait jendela yang longgar. Jemari lincahnya mencongkel dengan pisau kecil yang rupanya diselipkannya sejak lama di dalam lemari. Kamu nekat juga, ucap Adinda terkagum-kagum. Tentu saja Jane tidak mendengarnya. Tanpa ragu sedikit pun, Jane segera menyusup keluar. Tumit sepatunya nyaris tak bersuara. Ketika kakinya berhasil menginjak halaman, Jane tidak langsung berlari meninggalkan rumahnya. Dia berdiri beberapa saat sambil menahan napas. Setelah memastikan keadaan aman, barulah ia berjalan mengendap-endap. Sesekali langkahnya terhenti ketika mendengar suara yang mencurigakan. Adinda mengikuti gerakan Jane. Dia ikut berdebar-debar sampai tak sadar dirinya tidak terlihat oleh orang lain di sana. Jane sudah berada di dekat istal ketika 3 orang muncul tiba-tiba di hadapannya. Mau melarikan diri? Tanya Tuan Van der Walm dingin. Papa, aku hanya ingin melihat keadaan Hamid. Lukanya tadi siang sangat parah, Papa. Setelah ini aku berjanji tidak akan mendekati Hamid lagi. Tetapi izinkan aku menengoknya sebentar saja. Jane hampir berlutut memohon kebaikan hati ayahnya. Percuma. Permohonan Jane sama sekali tidak ditanggapi. Dia justru diseret paksa kembali ke dalam rumah. Penjaga tambahan disiapkan di depan pintu dan jendela untuk memastikan Jane tidak bisa melarikan diri lagi. Keesokan paginya, surat keputusan telah diteken. Jane akan dikirim kembali ke Belanda dengan kapal pertama yang berangkat. Di dalam kamar pengap itu, Jane duduk termangu mendengar dirinya akan dikirim ke negara asal kedua orang tuanya. Dia juga tidak berbicara pada pelayan yang datang membawakan sarapan. Di atas baki sarapan terselip sepucuk surat singkat dari sang ayah. Hamid sudah mati. Jangan mencoba bertindak bodoh lagi. Setelah membaca surat itu, tangis Jane langsung pecah. Dia meraung-raung, memanggil nama Hamid sambil memukul dadanya berulang kali. Andai saja dia tidak bersikeras mendekati Hamid, pemuda itu mungkin masih hidup. Seketika, semua terasa runtuh. Semua tidak berarti lagi tanpa Hamid di dunia ini. Apa yang kamu lakukan? Andi ternganga ketika melihat Jane menarik kursi ke tengah kamar. Jane mengambil syal sutranya, mengikatkannya pada balok kayu di langit-langit. Jangan bertindak nekat. Kamu tidak boleh begini. Adinda berusaha menarik tangan Jane, tetapi usahanya sia-sia. Dia jatuh ketika berusaha menahan Jane melakukan aksi nekatnya. Jane tidak menyadari itu semua. Dia naik ke kursi, melingkarkan syal ke lehernya. Adinda menjerit-jerit menyadarkan Jane, tetapi gadis itu sudah tergantung, tubuhnya kejang-kejang saat sakaratul maut datang dengan cara yang sangat menyakitkan. Jane! Dia berteriak untuk terakhir kalinya. Ketika kamar itu mendadak terang benderang, Adinda terpaksa menutup kedua matanya dengan menggunakan tangan karena tak tahan dengan silaunya. Dinda, kamu sudah sadar? Adinda mengerang mendengar namanya dipanggil berulang kali. Dia berusaha membuka matanya yang terasa lengket lalu berhadapan dengan wajah Hendra yang cemas. Cil,
Dinda sudah sadar, Cil. Hendra berlari tergopoh-gopoh keluar ruangan untuk memanggil ibu Dinda dan keluarganya yang lain. Beberapa detik kemudian, dia sudah dikerumuni oleh tim medis. Bibir Adinda terasa kering. Ketika mereka semua memeriksa keadaannya, bau obat-obatan dan larutan antiseptik menyengat hidung yang menyadarkan Adinda bahwa dirinya sekarang berada di rumah sakit. Dugaan itu semakin kuat. Ketika keluarganya sudah diizinkan masuk, mata ibunya tampak berkaca-kaca saat mengusap wajah Adinda. Kakak sepupumu menemukan kamu tenggelam di dalam kolam. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan, Din? Tanya ibunya. Tenggelam, Bisik Adinda lirih, tenggorokannya terasa sakit. Saat dipaksa berbicara, dia berusaha duduk tetapi terempas ke atas ranjang lagi karena tubuhnya yang masih lemah. Hari itu, dia baru tahu bahwa dirinya tenggelam di dalam kolam. Untung saja Hendra kembali nekat masuk ke dalam kolam untuk mencarinya sekali lagi. Dia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah pingsan selama 2 hari, akhirnya dia sadar. Dia dirawat selama beberapa hari sampai diizinkan pulang ke rumah. Namun bukannya pulang ke rumahnya sendiri, Adinda bersikeras pergi ke rumah Hendra yang juga rumah bibinya. Di rumah Hendra ada Datuk yang merupakan ayah dari nenek Hendra dan Adinda. Lelaki renta itu masih tampak sehat meski badannya sudah tak lagi setegap dulu. Datuk memandang kedatangan Adinda dan meminta buyutnya itu mendekat. "Kamu ini anak perempuan, tapi lebih nakal dari Hendra. Datukmu ini hampir terkena serangan jantung karena mendengar kamu tenggelam di kolam itu." Adinda mencium tangan sang datu, memandang hidung mancung yang tampak bengkok seperti pernah patah itu, lalu bertanya, Datuk, apa Datuk dulu pernah punya kekasih orang Belanda? Tangan Datuk Hamid gemetar kala mendengar pertanyaan Adinda yang tidak disangka-sangka. Dia pun bertanya, "Dari mana kamu tahu?" Adinda segera menceritakan mimpi yang dialaminya. Dia menyebutkan ciri-ciri Jen dan bagaimana dia meninggal putus asa karena mendapatkan kabar tentang kematian Hamid. Wajah Datuk Hamid berubah pucat. Jadi dia bukan pergi ke Belanda dan menikah dengan lelaki sebangsanya, tetapi dia meninggal bunuh diri. Adinda mengangguk. Dia melakukan itu karena mengira aku sudah meninggal. Adinda mengangguk lagi. Datuk Hamid merenung sangat lama. Adinda duduk menunggu dengan sabar di samping datunya. "Kalau saja aku tahu dia akan bertindak senekat itu, aku tidak akan memalsukan kematianku. Saat itu kau hanya berpikir, kalau aku mati, maka pada akhirnya dia akan melanjutkan hidup dan bahagia bersama lelaki pilihan keluarganya," ujar Datuk Hamid lirih. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih, keren banget ya. Kisah dari Kalimantan Selatan, dan di sini menarik nih. Tahura Sultan Adam Mandiangin ini adalah salah satu tempat atau objek wisata yang cukup terkenal di Kalimantan Selatan ya teman-teman ya. Yang mana ini menawarkan pemandangan yang indah, ada situs bersejarah seperti tadi ya, ada kolam renang Belanda zaman Belanda dulu. Yang mana di sini lumayan lah 80 km dari Banjarmasin, dan memang pemandangannya sangat indah di sana. Dan di sini bagaimana Adinda dipaksa atau terbawa melihat kejadian puluhan tahun yang silam. Jadi di sini menarik ya, seperti biasa nih Kenanga Kinasih selalu dengan plot twistnya. Ternyata apa yang dia lihat, cowoknya ini kok mirip nih sama Hendra nih, sepupunya ya. Ternyata setelah dia sadar dari pingsan selama 2 hari, yang mana ternyata dia tenggelam di dalam dasar kolam renang, itu semua adalah datuknya, atau kakeknya, atau kakek buyut di sini, mungkin kakek buyut, yang mana Datuk Hamid dulunya pernah pacaran sama Jen ini nih. Dan ternyata kematian Datuk Hamid itu hanyalah rekayasa supaya dia tidak diburu lagi oleh pihak Belanda. Tapi di sini Jen langsung mengakhiri hidupnya. Ini dramatis nih, seperti Romeo and Juliet ya. Keren banget kisah romansa dari zaman dulu. Dan bagaimana Adinda
dipaksa melihat semuanya kejadian mengerikan itu. Luar biasa. Terima kasih Kenanga Kinasi atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah dari Kalimantan selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.